Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menjaga, yang bangunkan kami sehingga kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan hidup kami bagi kebenaran firman-Mu. Tuntun kami sebelum kami melakukan aktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, shalom. Kita boleh berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Namun mungkin hari ini ada juga yang sedang terbaring sakit. Ya, tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita selalu. Baik saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya ya firman Tuhan ini boleh memberi kita kekuatan senantiasa. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-15 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Kami juga menasehati kamu supaya 1 Tesalonika 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Iya, firman ini berkata ya dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 14 ya, kita dinasehati oleh firman Tuhan saudara. Ya, firman Tuhan berkata di sana ya, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Di zaman sekarang ini ya, kita ada dalam kehidupan masyarakat yang modern. Ya, bahkan saudara, kalau saudara hidup di kota besar ya seperti kami yang ada di Jakarta ini, ya hidupnya itu kayaknya lulu gua-gua gitu ya. Bahkan seringkali ya ketika kita mau berbuat baik pun orang tuh curiga ya. Makanya ya sekarang itu banyak orang yang ya mengenal istilah kepo amat gitu ya. Kok kepo ya, mencampuri urusan orang. Kelihatan sepertinya itu benar saudara. Sehingga kita melihat dari generasi ke generasi, terutama anak-anak muda sekarang ya. Saya tuh sering kali ya kalau anak saya curhat tentang temennya, anak saya bilang, mami temanku itu loh merokok loh. Padahal dia perempuan tapi dia merokok ya. Saya sering kali ngomong kepada anak saya ya, kamu tegur dia gitu ya, bilang merokok itu enggak baik gini. Seringkali juga anak saya menjawab, ya aku sih negor seadanya aja ya, soalnya kalau kita terlalu menasehati nanti dia bilang kepo amat lu gitu ya. Apa yang firman Tuhan suruh hari-hari ini rasanya sepertinya bertentangan dengan ya etika ataupun nilai-nilai dalam masyarakat modern. Di kota-kota besar terutama saudara ya itu ya, siapa lu siapa gua. Bahkan orang tidak peduli karena takut kalau menolong malah dipikir disalahartikan. Tapi hari ini firman Tuhan menasihati kita saudara. Firman ini berkata, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Ya, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sebenarnya saudara, kalau kita menegur, karena kasih itu bukan hanya ketika kita tolong orang, tapi kasih itu adalah salah satu tindakan juga di dalamnya adalah tertib dan menegur. Kalau kita lihat ada orang yang hidupnya tidak tertib, ya maka kita harus menegur saudara. Ini kata firman Tuhan. Ya, ada orang-orang yang hidup dengan tidak tertib ya. Contohnya apa ya, misalnya ada orang belum menikah tapi sudah tinggal bersama, itu namanya tidak tertib secara tata
kerama etika masyarakat, tidak tertib, bahkan secara nilai firman Tuhan. Tapi mungkin mari kita dimulai dengan orang-orang terdekat kita dulu saudara. Sebab ya kalau kita bicara dalam masyarakat yang luas seringkali mungkin terlalu muluk-muluk ya. Tapi kalau kita bicara dalam skup yang lebih kecil dalam keluarga kita, misalnya orang tua menegur anak. Kalau sekarang ini saya banyak melihat, mendengar bahkan orang tua berkata, anak saya itu udah gak bisa ditegur bu. Dia pulang malam, dia mau pulang, dia gak mau pulang tuh terserah dia. Tapi firman Tuhan berkata hari ini tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, tegur saudara. Ya selama masih ada waktu kita masih dikatakan hari ini maka kita harus menasehati ya anak, suami, istri di dalam keluarga itu kita mulai ya harus ada teguran. Nggak mungkin keluarga itu nggak ada teguran. Ya ketika suami berbuat tidak baik, bahkan ketika orang tua pun salah, anak-anak tidak apa-apa menegur. Kita pun sebagai orang tua harus membuka diri untuk ditegur, dikoreksi oleh siapapun saudara. Karena ini adalah firman Tuhan yang suruh ya, dikatakan tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, misalnya pun terjadi pertengkaran, kita nggak tahu sebabnya, tiba-tiba saudara kita marah atau apa, ya nggak apa-apa, telepon aja. Kamu kayaknya marah ya sama saya, kenapa ya? Ya saya kalau ada salah kasih tahu, kalau nggak salah ya kamu juga bertobat. Nggak boleh seperti itu, kita ini anak Tuhan. Setelah itu berdoa supaya apa saudara? Ya supaya kita ini juga menjadi orang yang di dalam Tuhan itu kita hidup tertib, kita hidup benar ya. Bahkan di sini dikatakan ya, apalagi saudara harus kita lakukan dalam hidup ini? Hiburlah mereka yang tawar hati. Kalau juga ada orang yang kita lihat dia sedang tawar hati, berduka atau sedih, ya kita harus menghibur. Ya, lalu dikatakan belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bela kalau ada orang lemah, ya dia punya hak tapi tidak tersampaikan, maka kita harus membela. Ya, itu namanya kita berfungsi di dalam kehidupan kita ini sebagai anak Tuhan. Lalu sabarlah terhadap semua orang. Ya, diperlukan juga kesabaran menghadapi segala hal, saudara. Lalu ayat 15 dikatakan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jangan sampai ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya, itu kata firman Tuhan, saudara. Ya, kita berdoa, saudara, kita berusaha dalam hidup ini supaya ya jangan kita ini membalas jahat dengan jahat, atau kita melihat ada orang lain yang membalas jahat dengan jahat ya. Tapi selama kita masih bisa menasehati, menuntun, membimbing, maka kita harus ya melakukan itu. Sebab ini yang firman Tuhan suruh hari ini. Ya, coba kita koreksi diri kita, saudara, apakah ya kita sudah tidak lagi melakukan hal-hal ini? Ya, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, ya, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Kita harus selalu mengusahakan yang baik, saudara. Kalau hal itu bergantung kepada kita, sekalipun saudara kita jahat, tetap usahakan yang baik. Kalau kita bisa berdamai, saudara ya. Lalu dikatakan di sana, ya, dan terhadap semua orang bahkan. Ya, mari kita berusaha mengintrospeksi diri kita, apakah hal-hal ini ada dalam diri kita, saudara. Ya, kita berusaha agar kita ini kedapatan berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia, tapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Selama Tuhan masih beri kita kesempatan, marilah kita terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan, supaya waktu Tuhan datang, Dia dapati kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan Dia dapati kita ini menyenangkan hatinya. Karena itu, saudara, ya, tegur keluargamu, anakmu, siapapun yang hidup dengan tidak tertib, ya bela mereka yang lemah dan hiburkan mereka yang tawar hati. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau kita belajar melakukan semua ini, maka kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan dan hidup kita semakin diberkati. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan kepada kami, agar hari-hari kami menjadi hari-hari yang diberkati Tuhan, supaya keadaan kami baik Tuhan. Kami mau belajar
Melakukan firman, itu artinya kami menggenapi firman. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara, sebagai doa kita. Hidupku, kami mau lakukan firman-Mu Tuhan, untuk genapi segala perintah-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi orang-orang yang menasehati, menegur, mengasihi, menghibur, bahkan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dengan demikian kami boleh menggenapi firman-Mu dan hidup kami boleh menjadi berkat supaya baik keadaan kami. Ampuni kami Tuhan kalau ada banyak kesalahan, kealpaan yang kami lakukan hari-hari ini. Biarlah iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hiburkan yang sedang tertekan, Tuhan yang sedang bersusah hati. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Bapa. Biarlah hari-hari ini menjadi hari damai sejahtera bagi kami yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah. Tuhan menyertai setiap kami agar apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Itu janji firman-Mu Bapa. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, Engkau juga menjamah yang sakit, menyembuhkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia selalu ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil ketika Tuhan menyertai dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku, takkan berhenti. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati bagi kami. Biarlah hari-hari ini kami terus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di waktu-waktu yang tidak menentu ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bertemu kembali di Mezbah Doa. Dan malam ini kita akan mendengarkan kesaksian sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie. Nama saya Margaret Tayani. Saya jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan bagi keluarga kami. Jadi cucu pertama saya lahir secara operasi sesar, dan sebenarnya dari HPL kurang 10 hari. Dari hari ketentuan melahirkan ya. Kurang 10 hari. Jadi cucu saya berat badannya kurang.
Dan saat itu ada masalah dengan pernafasannya sehingga harus masuk ke ruang NICU. Sampai hari keempat kondisi stabil. Namun pada hari yang kelima, ya cucu saya sempat lupa nafas sampai 3 kali. Jadi terhenti napasnya sampai 3 kali. Saat itu kami sekeluarga sangat panik ya, dan saat itu juga saya nangis kepada Tuhan. Saya memohon pertolongan Tuhan supaya cucu saya bisa stabil lagi dan sehat lagi sehingga bisa segera keluar dari ruang NICU. Saya bernasar pada Tuhan, jika cucu saya segera sehat dan akhirnya bisa pulang ke rumah, saya akan bersaksi di mesbah doa. Puji Tuhan, hari yang ke-6 kondisinya stabil dan terus mamanya juga sudah boleh menyusui ya. Dan puji Tuhan, pada hari yang ke-7 dokter sudah memperbolehkan pulang. Saya percaya ini semua karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik bagi keluarga kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayanan ibu dan tim. Semoga ibu dan semua tim selalu diberi kesehatan sehingga bisa terus melayani kami. Inilah kesaksian kami, Bu. Maaf kalau kesaksian ini panjang ya. Biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Cucunya lahir ya, ada kelainan pada pernafasan karena kurang hari ya, bahkan sempat terhenti nafas 3 kali. Namun ibu berdoa berseru pada Tuhan ya, bernasar kalau cucunya sehat dia akan bersaksi di mesbah doa. Puji Tuhan ya, kita percaya kita punya Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita dan seruan kita ya. Ketika kita mengetuk maka pintu dibukakan, siapa yang mencari maka dia akan menemukan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Sekarang kita sudah masuk di Amsal 26. Amsal 26 ya, ayat yang pertama. Firman Tuhan di sana ya. Amsal 26 ayat pertama. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti salju di musim panas dan hujan ya pada waktu panen, demikian kehormatan tidak layak bagi orang bebal. Masa salju turun di musim panas? Itu hal yang tidak mungkin. Ya, juga hujan terus di waktu panen, yaitu adalah hal yang ya juga menjengkelkan. Jadi seperti salju turun di musim panas tidak akan mungkin. Demikianlah kata firman Tuhan, kehormatan tidak layak, tidak patut bagi orang bebal. Ketika orang itu hidup dalam dosa terus tidak mau bertobat, maka tidak mungkin dia akan menerima kehormatan dan kemuliaan. Orang-orang yang hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, kekudusan, yang mengejar perkenanan Tuhan, mereka lah yang akan mengalami kemuliaan dan kehormatan dalam hidupnya, sebab Tuhan yang menyertai. Ayat 2, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya, jangan pernah takut ketika kita dikutuki orang. Asal tidak ada alasan maka kita nggak kena. Artinya apa saudara? Jika tidak ada dosa dalam hidup kita, maksudnya kita itu ya, dosa itu ada pasti dalam pikiran, perkataan, dosa yang tidak disengaja. Tapi ya ketika orang itu terus hidup dalam dosa, ada banyak alasan untuk kutuk terjadi, maka ya tidak usah dikutuk pun dia akan terkutuk hidupnya, karena dosa itu membawa ya kutuk dalam hidup manusia. Sebaliknya kalau tanpa alasan maka kutuk itu tidak akan kena. Ayat 3, cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Ya, kuda itu kalau mau jalan lurus ya dipukul pakai cemeti. Kekang itu dipasang ya buat keledai agar jalannya lurus. Demikian pentung untuk punggung orang bebal. Pasti orang itu kalau tidak mau bertobat. Apa itu orang bebal? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau bertobat, maka dia akan kena pukul. Ya, kena pukulan supaya lurus jalannya. Jadi lebih baik bertobat. Ayat 4, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia.
Ya, jangan membalas orang bebal menurut kebodohannya, supaya kita nggak jadi sama dengan dia. Contoh saudara, kita ketemu orang di jalan ya, yaitu perlu memang yang namanya yang waras itu ngalah ya. Jangan menjawab orang bebal ya menurut kebodohannya, supaya engkau tidak menjadi sama dengan dia. Yang waras ngalah aja, nggak usah diladeni orang-orang yang cari ribut, apalagi orang bebal. Nanti kita jadi sama-sama bodoh saudara ya. Lebih baik diam kalau saudara itu ya ada yang cari gara-gara iparmu, mertuamu, tetanggamu, temenmu ya, yang cari gara-gara ngata-ngatain kita, jangan dijawab, biarkan saja, karena nanti kita jadi sama dengan dia kebodohannya. Ayat 8, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak ya. Jadi jawab orang bebal itu menurut kebodohannya saja ya, supaya jangan ia menganggap dirinya itu bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantara orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Ya, pada zaman dulu itu mengirim pesan itu saudara belum ada telepon, belum ada surat menyurat, jadi pakai orang. Ya, padahal biasanya pesan itu kan sifatnya rahasia, seperti kita kirim surat. Dan dikatakan di sini kalau orang mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal itu sama dengan mematahkan kakinya sendiri. Artinya apa? Ya, rahasianya pasti terbongkar, karena yang kau suruh itu orang bebal, orang berdosa. Makanya jangan berkawan, apalagi mempercayai orang bebal. Kalau kita tahu orang itu bebal, jangan berkawan dengan dia, tapi tandai saja orang itu saudara ya. Ayat 7 ya, amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh ya. Amsal di mulut orang bebal itu seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh, tidak ada guna. Kaki bagi orang yang lumpuh tidak ada gunanya, tidak ada tenaganya. Demikianlah amsal di mulut orang bebal, percuma. Ya, walaupun di mulutnya dia ngomongi yang baik, tapi kalau kelakuannya bebal ya sama dengan kaki bagi orang lumpuh. Ya, tidak ada gunanya apa-apa. Orang dia kan lumpuh, kakinya nggak bisa jalan. Demikianlah hikmat atau ya amsal di mulut orang bebal. Ayat 8, seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Ya, orang bebal nggak perlu diberi hormat saudara, karena itu seperti menaruh batu di umban. Ayat 9, amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang membusuk, ya, yang menusuk tangan pemabuk. Ya, amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Ya, jadi ya tidak ada gunanya saudara. Bicara sama orang mabuk ya percuma, tidak ada yang masuk juga di kepalanya. Demikianlah amsal di mulut orang bebal. Ayat 10, siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Siapa mempekerjakan orang bebal. Jadi ternyata Alkitab melarang kita ini mempekerjakan orang bebal. Orang yang hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat jangan dipekerjakan. Kenapa? Karena dia akan melukai setiap orang. Kalau ada orang yang memang sudah ya kita kasih kesempatan untuk berubah, untuk bertobat, tapi tetap nggak mau, ya maaf, jangan dipekerjakan, sebab dia akan melukai banyak orang. Ya memang benar saudara, hari-hari ini kita perlu mencari orang-orang yang mau bertobat. Yang penting itu, nggak peduli dosanya sebanyak apa, nggak peduli masa lalunya seperti apa, asal satu dia mau bertobat. Ya kalau nggak mau bertobat tuh namanya orang yang bebal. Jangan mempekerjakan orang bebal. Ya karena itu akan seperti pemanah yang melukai banyak orang. Ya jadi mari kita lebih berhikmat di hidup ini. Kalau hari ini kita mungkin menjadi orang bebal, bertobatlah supaya hidup kita ini tidak sial dan juga tidak menyialkan orang lain. Ya sebaliknya saudara, marilah kita hidup menuruti firman Tuhan, karena orang yang mau berubah akan dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, ajar kami menjadi orang yang setia, yang mau berubah, yang mau diajar oleh firman Tuhan. Biarlah nasihat-nasihat firman-Mu ada dalam mulut dan hati kami, dan kami mau bertobat, berubah, supaya hidup kami menyenangkan Tuhan. Kami tidak menjadi orang bebal, tapi orang yang menyenangkan Tuhan.
Ampuni dosa pelanggaran kami dan biarlah hidup kami menjadi dampak bagi banyak orang, terutama memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang ingin sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, agar jalan-jalan hidup mereka diberkati Tuhan. Jagai hidup kami supaya kami tidak menjadi orang bebal yang tidak mau bertobat. Terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami tahu apapun masalah pergumulan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terbaring sakit, biar Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang dalam masalah keuangan, hutang piutang, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asal kami bertobat, Tuhan turut bekerja, yang menjual aset dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan bertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tuhan juga turut bekerja, mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Biarlah Bapa setiap hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, sehingga keluarga kami menjadi keluarga ilahi. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu juga Bapa, mereka yang ingin keluar dari dosa-dosa. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau turut bekerja untuk membebaskan kami dari segala ikatan dosa, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Bapa, dalam setiap pergumulan mereka Tuhan menjadi jawaban. Kami mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja-Mu, biarlah menjadi terang di tengah bangsa ini. Pendeta-pendeta boleh sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Berkati pemerintah kami, mulai dari Pak Prabowo, Gibran, seluruh menteri-menteri yang ada, kabinet yang ada, hujan pertobatan atas mereka juga. Roh takut akan Tuhan atas mereka, supaya semua yang mereka putuskan lahir dari hikmat Tuhan semata. Tuhan berperkara dengan bangsa, kami bersihkan yang perlu dibersihkan Tuhan, biar murnikan bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati para pejabat, terutama anak-anak Tuhan, biar mereka berdiri di dalam kebenaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, sehingga setiap bangsa-bangsa boleh bertekuk lutut, percaya dan menyembah Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Persiapkan hidup kami menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami semua layak dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu, berhenti menyembah-Mu, berhenti menyembah-Mu. Kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, iman kami boleh terus makin dibangun, melihat kehidupan yang
begitu nyata hari-hari ini, agar kami boleh terus berjaga-jaga di dalam Engkau. Berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi hidup kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima, saudara. Firman Tuhan berkata di sana, ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kalau kita membaca 1 Petrus pasal yang pertama ini, saudara, di sana tentang pengharapan, iman, dan kasih. Ya, dikatakan bahwa tidak sia-sia kita ini menanti-nantikan Tuhan, hidup dalam kebenaran, berjuang di dalam kekudusan, kesetiaan, karena ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Ada pengharapan ketika kita mati satu saat nanti. Dikatakan bahwa kita ini diberikan satu bagian yang tidak bisa binasa, tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Ya, dan itu yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, yang berjuang terus di dalam Tuhan. Ya, ada satu pengharapan, ya. Kalau tidak ada pengharapan maka percuma kita percaya pada Yesus. Tapi kan ada sebuah pengharapan, dikatakan orang yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, menjaga imannya, hidup takut kepada Tuhan. Kita akan menerima satu bagian yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu, yaitu yang tersimpan di dalam sorga bagi kita, sesuatu hidup yang sampai pada kekekalan. Dan dikatakan di sana, ya, kitalah ya yang akan menerima semua itu. Ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, ya, kita ini adalah orang-orang percaya yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Namun di dalam penantian kita dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang rasanya dapat menggoyahkan iman kita. Melihat tanda-tanda zaman, mendengar deru-deru perang, ya, melihat penyesatan yang hari-hari ini makin di mana-mana terjadi, ya, bahkan melihat keadaan dunia, saudara, yang sudah bergejolak seperti ini, mendengarkan berita-berita, Alkitab berkata memang di akhir zaman. Ya, semua itu akan terjadi. Dan rasanya belum lagi kita harus menghadapi pergumulan, pencobaan, segala macam persoalan hidup. Itu rasanya membuat iman kita, aduh, ya, bagaimana, saudara, ya? Tapi dikatakan dengan jelas di sini, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya, makanya hari-hari ini iman jangan mati, karena hanya dengan iman kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan. Hanya dengan iman kita bisa mengalami semua hal-hal yang terbaik yang dari Tuhan. Dikatakan di sana, ya, bahwa kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita. Ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita sekarang ini, saudara, ya, di dalam penantian kita menanti akhir zaman yang sudah di depan mata ini, dikatakan bahwa ada kekuatan Allah yang akan dilimpahkan bagi kita, orang-orang yang percaya. Ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Apa yang membuat Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya? Apa yang membuat kita dapat menikmati kekuatan Tuhan, yaitu karena imanmu. Hari-hari ini jangan biarkan iman kita goyah, melihat keadaan, melihat tantangan, melihat semua hal di depan mata. Jangan biarkan iman kita goyah, saudara. Sebaliknya, tetaplah percaya kepada Tuhan.
Dikatakan ayat yang ke-6 di sana, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, hari-hari ini begitu banyak pencobaan yang rasanya membuat kita ini berduka cita. Ya, mungkin hari ini ada saudara yang sedang dalam masalah keuangan, ada yang dalam masalah sakit penyakit, ada yang kehilangan anak atau orang tua. Inilah dunia. Kita ada di tengah dunia yang penuh dengan masalah, tekanan, dan pencobaan. Tapi dikatakan di sana, saudara, jangan takut. Ya, kita harus bergembira akan hal itu. Akan apa? Akan pengharapan kita dalam Kristus. Ya, akan apa? Akan janji-janji Tuhan yang sudah diberikan bagi kita. Bergembiralah akan pengharapan itu dalam Tuhan, sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, yang namanya pencobaan itu tidak pernah terlepas dari hidup kita. Yang namanya persoalan itu selalu ada, ya, tapi jangan sampai kita ini berlarut-larut atau terlalu takut. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Waktu kita adalah masalah, mari datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena hanya itu kekuatan kita. Ayat yang ke-7 dikatakan, ya, kenapa Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidup kita? Dikatakan ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari penantian itu. Kita sedang menyatakan Tuhan Yesus menyatakan dirinya bagi setiap kita. Jangan ada satupun yang menyerah, jangan ada satupun yang kalah. Pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini hanya satu, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tetaplah bertahan dalam pencobaan. Jangan biarkan kita menjadi lemah. Jangan biarkan iman kita goyah. Tetap bertahan di dalam pencobaan dan perkatakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya bahwa kekuatan yang daripadamu melimpah atas hidupku. Dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh, ya, puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak terlalu penting pujian dari manusia, tidak terlalu penting penghormatan dari manusia, tidak terlalu penting, ya, kemuliaan dari manusia. Yang terpenting adalah waktu kita menantikan Tuhan, Tuhan datang. Disitulah, saudara, orang-orang yang setia dan berjuang sampai pada garis akhir, terbukti kemurnian imannya, mereka akan menerima puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Biarlah kita semua teruji menjadi orang-orang yang tahan uji, sehingga pada Tuhan datang nanti kita akan menerima, saudara, pujian, penghormatan, kemuliaan yang dari Tuhan, bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Ya, saya berdoa apapun persoalan saudara hari ini, tetaplah kuat, jalani semuanya bersama dengan Tuhan, ya, sampai kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan di pihak kita. Hari ini apapun persoalan yang saudara hadapi, perkatakan, aku percaya persoalan ini hanya untuk membuktikan kemurnian imanku yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang murni. Tuhan tertarik dengan kemurnian iman kita, saudara. Karena itu jangan menyerah, jangan patah semangat, tetap percaya dan tetap berjuang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami boleh terus berjaga-jaga di dalam iman kami, bahwa kami terus setia sampai di garis akhir. Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Karena itu saudara, lihat pujian ini kita mau katakan di hadapan Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora,
kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, di mana kami harus terus berjaga-jaga dengan iman percaya kami. Firman-Mu berkata ada janji bagi orang-orang yang setia sampai pada akhirnya, bahwa kami akan menerima satu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kami di dalam sorga. Beri kekuatan kepada anak-anak-Mu hari-hari ini yang terus bertahan Tuhan. Bahkan mungkin mereka yang sedang mengalami pencobaan, pergumulan yang begitu berat, biarlah kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas setiap kami. Biar kami mau terus berkomitmen hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Bahkan Tuhan jagai hati kami dijauhkan dari segala kebencian, kekecewaan, kedengkian, iri. Tuhan jagai hidup kami dalam kekudusan. Terima kasih buat pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Firman-Mu mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau. Tuhan beri kekuatan bagi setiap mereka yang hari ini Tuhan akan bekerja, sekolah, kuliah, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Dalam setiap aktivitas kami mau mengandalkan dan berserah hanya kepada Tuhan. Berkati yang sedang terbaring sakit, beri kekuatan dan penghiburan. Berkati juga sedang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga, keuangan, dan semua banyak hal yang kami hadapi. Beri kami kekuatan Tuhan. Juga terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan terjadi di atas bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah. Orang-orang berbalik, bertobat, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Dan juga memberkati Bapa setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Terima kasih buat anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka yang berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Berkati Bapa. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah bagi setiap kami pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.